Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3 yang kalah hari ini mulai menjalani sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Keduanya menilai negara melakukan campur tangan dalam pemilu dan mendesak MK untuk mendiskualifikasi paslon terpilih Prabowo Gibran hingga meminta MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Rabu pagi, sidang sengketa Pilpres 2024 dimulai. Genderang perlawanan dua pasangan kandidat Capres-Cawapres yang kalah resmi ditabuh. Di hadapan para hakim Mahkamah Konstitusi, pasangan Anies Mohaimin yang berada di peringkat kedua perolehan suara Pilpres 2024 menyuarakan dugaan penyimpangan yang terjadi terang-terangan selama proses pemilu lalu. Apa yang menjadi petitum permohonan pasangan Amin kepada Mahkamah Konstitusi? Ketiga, menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Senada dengan Anies Mohaimin, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang bersidang di MK Rabu siang juga menyuarakan hal serupa. Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Tak hanya meminta majelis hakim MK membatalkan penetapan hasil pemilu yang telah dibacakan KPU, paslon yang menempati peringkat ketiga hasil Pilpres ini juga meminta pemungutan suara ulang digelar di seluruh Indonesia. Nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan selama proses pemilu jadi alasan mereka. Jadi bukan pemilu diulang, tapi pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Nepotisme yang melahirkan abuse of power. Nah, ramifikasi atau turunan dari nepotisme dan abuse of power itu adalah intervensi kekuasaan, penyalahgunaan bansos, kriminalisasi pejabat yang tidak mengikuti perintah dari kekuasaan, dan banyak lagi. Proses persidangan sengketa hasil Pilpres ini masih akan bergulir selama 14 hari kerja sejak permohonan dicatat. Sesuai undang-undang, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusannya pada 22 April 2024 mendatang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.